Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani, NIM saya 1963 1047. Saya dari Perbankan Syariah 3B. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Goni selaku dosen Designing Syariah Kontrak. Baiklah, langsung saja. Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pandangan dari utang atau ekuitasnya. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari dana yang diterima dari orang yang menanamkan modal atau kita dapat dari pinjaman atau utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Jika digambarkan dengan rumus, formulasinya adalah aset sama dengan likuiditas ditambah dengan ekuitas. Dan yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu pedoman atau suatu acuan yang menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan akuntansi. Seperti ketika kita menjalani kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, baik itu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor pabrik, namun akuntansi perbankan dan sebagainya. Kerangka konseptual akuntansi sendiri digambarkan dengan bentuk segitiga atau piramida terbalik. Bentuk tersebut berisikan inti-inti dari kerangka konseptual akuntansi itu sendiri dengan bentuk tersebut agar mudah dipahami dan dihafal. Gambar tersebut dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, terdapat satu bagian yang berisikan tujuan akuntansi, yaitu menghasilkan sebuah laporan yang berguna bagi pengguna internal dan eksternal. Level kedua terbagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Bagian kiri berisikan karakteristik kuantitatif akuntansi atau informasi yang berguna dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dan sebelah kanan berisikan 5 elemen dasar, yaitu aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Dan yang ketiga terbagi jadi 3 bagian. Pertama, kanan berisi batasan dalam informasi akuntansi. Yang kedua, bagian kiri berisi mengenai asumsi dasar dalam akuntansi. Dan yang ketiga, bagian tengah berisikan prinsip dalam akuntansi, yaitu adanya kegiatan pengukuran, kegiatan pengakuan pendapatan, kegiatan pengakuan beban, dan kegiatan pengungkapan penuh. Dan materi 5 elemen dasar akuntansi tersebut, yang pertama yaitu aset. Adanya aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai entitas sebagai hasil dari transaksi di masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu liabilitas atau kewajiban. Masa kini entitas yang muncul dari kejadian di masa lalu yang akan mengakibatkan aliran keluar manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau masa depan. Dan juga ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau pemilik atas aset entitas atau disebut aset bersih. Dan yang keempat yaitu sumber perolehan dana atau pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha, baik rutin pendapatan maupun non-rutin atau untung. Dan yang kelima yaitu biaya atau expense.
Biaya adalah penggunaan sumber daya yang berasal dari kegiatan usaha baik rutin maupun non-rutin. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan atau saya pahami dari yang Bapak Goni sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.